Shalom IJF Padang, selamat datang di Year End Report, laporan akhir tahun yang berisikan semua hal-hal yang baik yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus IJF Padang kerjakan sepanjang tahun 2025. Kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap leader, volunteer, jemaat, untuk dedikasi, perhatian, dan kesetiaan Anda dalam membangun kembali dan membawa perubahan di IJF Padang. Laporan ini sendiri akan terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah growth, pertumbuhan. Yang kedua misi. Dan yang ketiga adalah key highlights. Yang pertama dari growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan kita harus lihat dari 2 sisi, yaitu kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, puji Tuhan, kita mengalami pertumbuhan sebesar 15%. Jemaat kita dari 2024 di 350, dan di tahun ini Tuhan mempercayakan kita ada 405 orang. Secara kualitas, selama tahun 2025 IJF Padang telah menyelenggarakan kelas pemuritan dan meluluskan 90 orang, bertambah 50 orang dari 2024. 32 orang juga memberi diri untuk dibaptis air, 4 kali peningkatan dari tahun sebelumnya, dan 53 orang juga mengikuti kelas covenant, 7 kali peningkatan dari 2024. One-to-one dan visitasi kita juga mengalami peningkatan sebanyak 31%, yaitu sebanyak 1.338 one-to-one dan visitasi terjadi selama 2025. Yang artinya jemaat Tuhan ada minimal 100 visitasi dan one-to-one yang terjadi setiap bulannya. Dan iCare juga mengalami pertumbuhan, ada 31 iCare yang terjadi selama 2025. Dan Anda bisa lihat untuk setiap generasi-generasi yang ada, baik dari kids, TY, college, profesional muda, profesional, pasangan muda, umum, sampai ke lansia juga. Kita juga bersyukur ada 35 volunteer baru dan 32 leaders baru yang mau mengambil langkah selanjutnya untuk terlibat dalam pelayanan dan menjadi leader di IJF Padang. Selamat melayani untuk semua yang ada. Yang kedua, dari mission. Kita di awal tahun melakukan pelayanan misi ke Sioban, dan setelah itu kita melakukan pelayanan misi ke IJPP, di mana selain kita melakukan pelayanan misi tersebut, kita juga mengangkat Pastor Simroni Zebua sebagai koordinator pelayanan dan juga sebagai pendeta muda. Dilanjutkan juga pelayanan misi ke Sotboyak dan Monganpola. Kita juga melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah, bahkan juga untuk pelayanan misi di tempat-tempat, dan juga untuk mengangkat Pastor Hasail juga sebagai pendeta muda dan koordinator pelayanan yang tetap di IJF Monganpola, sambil juga merayakan ulang tahun daripada IJF Sotboyak. Ditutup juga di akhir tahun untuk pelayanan ke Lubuk Alung, dan barusan kita juga baru saja melakukan perbantuan untuk bencana banjir dan longsor di Kota Padang dan di Padang Pariaman, dan bekerja sama dengan BPNB Padang, World Harvest, dan juga DPW Sumatera. Yang ketiga, dari key highlights atau momen-momen yang perlu kita highlight sepanjang tahun ini. Yang pertama sudah pasti adalah renovasi lantai 2 dan tampak depan yang sudah berjalan dengan lancar dengan penyertaan daripada Tuhan, dan juga seperti yang Anda lihat ada instalasi untuk peralatan sound system yang baru. Kiranya kita tidak hanya menikmati setiap fasilitas-fasilitas yang Tuhan izinkan untuk kita kelola di tempat ini, tapi biar kami mau mengajak setiap daripada kita juga untuk dengan segenap hati merawat setiap fasilitas-fasilitas yang Tuhan percayakan di gereja kita. Dari equipping, tidak henti-hentinya kita terus mau memperlengkapi setiap generasi-generasi dan jemaat yang ada di tempat ini. Dimulai di awal tahun kita mengadakan seminar parenting dan couple dengan Pastor Fendi Suprayogi dan istri. Dilanjutkan juga dengan equipping untuk leaders next gen bersama Pastor Gary Kurniawan. Dan juga baru saja bertepatan dengan acara HUT kita melakukan fellowship dengan tim IJF Praise dan training untuk setiap worship leader yang ada. Berbagai macam equipping untuk internal juga terjadi di setiap departemen-departemen yang ada di IJF Padang. Lalu juga tidak henti-hentinya kita juga melakukan inisiatif untuk memberikan beasiswa untuk beberapa mahasiswa dan juga anak-anak, untuk mereka bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan lebih layak, dan harapannya bisa merubah masa depan mereka sendiri juga. Beberapa leaders kita juga libatkan untuk mengikuti kelas konseling karena adanya kebutuhan yang besar di zaman ini. Dari Departemen Diakonia, kita juga memberikan bantuan finansial bulanan, terutama diprioritaskan untuk janda-janda
setiap bulannya, dan juga kita melakukan pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat-jemaat lansia yang sudah tidak bisa lagi ke gereja secara fisik. Ada juga dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang tahun. Setiap bulannya kita ada namanya Fellowship Week dari Departemen TYC, di mana kita setelah ibadah kita ngumpul, kita hangout, kita ngobrol bareng-bareng untuk juga mencairkan suasana dan membuat bonding lebih baik juga untuk teman-teman yang ada di TYC. Dari Departemen College juga melakukan welcoming party, di mana kita mengundang setiap mahasiswa-mahasiswi baru di tahun ini juga untuk mereka bisa kenal dengan Kota Padang dan kenal juga dengan gereja kita Anjer Padang. Lalu di bulan November kita melakukan anniversary gereja yang ke-36. Sungguh sebuah kasih karunia dan kesediaan daripada Tuhan kita bisa berjalan sampai sejauh ini. Dan ditutup di tahun ini dengan berbagai rangkaian ibadah-ibadah Natal, baik dari Kids, TYC, dan juga umum yang baru saja kita selenggarakan. Semuanya kita bisa lakukan sampai kepada titik ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak henti-hentinya juga kami mau mengajak setiap daripada Anda, ayo kita sama-sama terus bangun ulang rumah Tuhan, tempat ini, dan setiap daripada kita mengambil bagian dan peranan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut tahun 2026, Align in Promise, dengan penuh sukacita. Selamat Natal 2025 dan tahun 2026. People is our mission. Connect with God and make disciples. Tuhan berkati.